Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Aprilia Sachi dengan NIM 19011112503 akan menjelaskan materi mengenai paspor untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dokumen dan pasasi perjalanan dan yang dibimbing oleh dosen Ibu Nur Arini Yulia SST MMPAR. Materi kita pada saat ini yakni pengertian paspor, macam-macam paspor, cara pembuatan paspor, dan surat perjalanan laksana paspor. 1. Pengertian paspor. Menurut KBBI, paspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri. Sedangkan menurut Kamus Oxford, paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, menyatakan identitas dan kewarganegaraan dan memberikan hak kepada warga negara tersebut untuk berpergian di bawah perlindungan pemerintahannya. Dapat disimpulkan bahwa paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara kepada warganya yang memverifikasi identitas dan kewarganegaraan pemegangnya untuk tujuan perjalanan internasional. Jadi kalau hanya perjalanan nasional, kita tidak membutuhkan paspor. Paspor biasanya berbentuk buklet kecil yang berisi nama si pembawa atau pemilik paspor, tempat tanggal lahir, tanggal penerbitan kadaluarsa paspor, nomor paspor, foto, dan tanda tangan. Yang kedua, macam-macam paspor. Di Indonesia ada beberapa macam paspor, namun di sini saya hanya membahas 3 jenis paspor yang paling populer di Indonesia. Yang pertama yaitu paspor biasa, seperti yang tertera pada gambar. Paspornya berbentuk buklet kecil dan pada saat ini di bawah tulisan paspor dari Indonesia itu ada semacam chip yang itu dinamakan ditandai dengan paspor itu adalah paspor elektronik. Paspor jenis ini diterbitkan untuk perjalanan reguler. Di Indonesia, paspor jenis ini diberi sampul berwarna hijau dan dikeluarkan oleh Ditjen Keimigrasian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua adalah paspor diplomatik. Seperti pada gambar, paspornya berwarna hitam. Diterbitkan untuk mengidentifikasi perwakilan diplomatik dari suatu negara. Karena itu, pemegang paspor ini menikmati beberapa kemudahan dan kekebalan di negara tempat mereka bertugas. Di Indonesia, paspor ini diberi warna hitam dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri. Yang ketiga, yaitu paspor dinas. Seperti pada gambar, paspor dinas dari Indonesia ini berwarna biru tua. Paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik, seperti kedutaan dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri atau pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Pemegang paspor jenis ini mendapatkan beberapa kemudahan yang tidak dimiliki oleh paspor biasa. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna biru dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri setelah mendapat izin dari Sekretariat Negara. Ketiga, cara pembuatan paspor. Ada beberapa proses yang harus kita jalani sebelum kita menerima paspor, yaitu yang pertama, datang ke kantor imigrasi. Kita bisa datang ke kantor imigrasi terdekat atau kantor imigrasi yang sesuai pada KTP kita masing-masing. Yang kedua, beli formulir permohonan. Formulir permohonan terdapat pada loket yang sudah disediakan pada kantor imigrasi, lalu kita isi dengan lengkap sesuai data yang sah dan asli. Yang ketiga, serahkan kembali formulir. Setelah formulir diisi lengkap, serahkan kembali formulir yang sudah kita beli dan isi tadi ke loket pendaftaran. Keempat, ambil tanda terima, jadwal foto, dan pengambilan sidik jari. Untuk pengambilan sidik jari dan jadwal foto bisa datang pada hari esok jika nomor antrian masih lama. Terkadang, kita bisa saat mengurus paspor di kantor imigrasi itu, bisa jadi pada saat kita tiba, antrian sedang ramai. Nah, untuk supaya tidak menunggu lama, maka jika antrian kita masih sangat jauh, kita bisa datang kembali di hari besok. Jika antrian kita dekat, kita bisa menunggu pada hari yang sama.
Lalu langkah selanjutnya, langkah kelima, yaitu tahap wawancara. Pada saat tahap wawancara, kita harus menunjukkan dokumen asli yang kita miliki. Yang keenam, yaitu pembayaran. Saat pembayaran, yaitu yang kita bayar adalah buku paspor dan menandatangani buku paspor. Yang ketujuh, langkah terakhir yaitu pengambilan paspor. Kita bisa datang kembali pada kantor imigrasi di tanggal yang sudah ditentukan. Estimasi pembuatan paspor biasanya 7 hari kerja. Yang keempat yaitu surat perjalanan laksana paspor atau biasa disebut dengan SPLP. Dari gambar kita bisa lihat SPLP ini yang dari Indonesia itu berwarna hijau. Surat perjalanan laksana paspor adalah dokumen pengganti paspor. SPLP diberikan dalam keadaan tertentu dan memiliki jangka waktu berlaku. Surat ini kerap digunakan untuk proses pemulangan WNI ke Indonesia. Misalnya, jika yang bersangkutan kehilangan paspornya di luar negeri atau karena suatu alasan yang membuat paspor RI miliknya tidak bisa digunakan lagi. Surat perjalanan laksana paspor berlaku paling lama 2 tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 kali perjalanan serta tidak dapat diperpanjang. Nah, jika masa berlakunya sudah habis, kita akan kembali mengurus SPLP. Nah, dan lebih baiknya lagi, kita harus menggunakan SPLP ini sebelum jangka waktunya habis. Nah, berita yang terkait dengan berita atau studi kasus yang terkait dengan mata kuliah dokumen dan pasasi perjalanan ini yang saya ambil yakni dari sumber nasional.tempo.co dengan judul Imigrasi Karawang Tahan WNA Pemalsu Dokumen Keimigrasian. Itu berkaitan ya dengan mata kuliah kita. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Karawang bersama Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat berhasil mengungkap praktik penerbitan visa, izin tinggal, dan cap keimigrasian yang diduga palsu. Praktik tersebut dilakukan oleh seorang warga negara asing atau WNA yang biasa sering kita sebut, asal India berinisial CSP. Dari hasil penyelidikan terhadap kasus tersebut, pada tanggal 27 Januari 2021, ditemukan fakta bahwa WNA berinisial CSP diduga telah melakukan tindak pidana keimigrasian. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah barang bukti berupa cap, belangko visa, izin tinggal, serta stiker izin masuk kembali yang diduga palsu di dalam rumahnya. Nah, itu dia tadi hasil presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.